Kekalahan MU atas Bayern Munchen emang cukup nyesek untuk diingat fans MU. Namun sejatinya itu juga bisa dimaklumi bila melihat beragam masalah yang terjadi. Mungkin kita bisa mengata-ngatai Erik ten Hag, tapi ia pun juga di satu sisi pasti bingung mau gimana, mengingat tidak bisa dipungkiri dari jajaran manajemen pun juga sedang ada masalah. Belum lagi urusan Sancho dan Antony. Nah, di laga melawan Munchen ini bisa saja nama Andre Onana jadi kambing hitam. Tapi tak adil rasanya bila hanya menyalahkan dirinya. Sebab ada Marcus Rashford dan Bruno Fernandes, dua nama yang di mata fans juga menjadi biang masalah baik di laga ini atau laga-laga sebelumnya. Sesuatu yang membuktikan jika kritikan Thierry Henry serta Patrice Evra benar adanya. Manchester United bisa dibilang kalah terhormat atas Munchen. Pasalnya tak semua tim bisa loh mencetak 3 gol ke gawang FC Hollywood, apalagi di kandang sendiri. Namun sebapuk-bapuknya MU, mereka masih bisa melakukan itu kendati ya harus kalah 4-3. Nah, terlepas dari skor yang ada, banyak fans yang menilai jika Andre Onana layak jadi sosok yang paling bersalah. Tapi selain Onana, ada juga Rashford dan Bruno yang di laga ini kembali main buruk. Seperti biasa, ia tampak frustasi sendiri dan lebih banyak marah-marah. Maka tak heran bila pandit-pandit pun seolah bosan mengkritiknya, karena ya pada akhirnya begitu lagi. Kemudian soal Rashford, memang di laga ini ia berperan dalam gol Højlund, tapi ya cuma sebatas itu aja. Sisanya ya begitulah, apalagi kalau egonya udah kumat. Selain itu, ia juga malas untuk berlari, untuk melakukan pressing. Dan gol Leroy Sané pun sejatinya juga bagian dari kesalahannya yang terlihat malas. Namun sialnya Onana deh yang kena karena ia gagal mengamankan bola. Lebih lanjut, perkara soal permainan buruk Rashford di laga ini bahkan sampai dicatat dan dirangkum oleh fans. Seperti yang terlihat dalam sebuah unggahan di sosial media X. Kalau setidaknya ada 12 catatan dosa Rashford di laga ini. Mulai dari malas ngepres, dan bila ditarik lagi ke belakang, statistik membuktikan kalau Rashford pun persentase nilai pressing paling rendah dibandingkan para pemain depan yang pernah dipunyai MU, yaitu cuma 3,73 per 90 menit. Dibandingkan dengan Weghorst, yang meskipun secara talenta kalah, tapi atas kerjanya itu loh luar biasa. Kemudian Ronaldo, yang katanya dianggap sebagai pemain malas, malah ada di posisi 2 dengan persentase 6,75 per 90 menit. Kemudian Bruno, yang katanya pemain paling bekerja keras, ia cuma ada di posisi 3 terbawah dengan 3,99 per 90 menit. Bahkan Højlund, yang baru bermain beberapa laga, udah mencatatkan 4,14 per 90 menit. Serta Martial, yang dijuluki duta jalan sehat. Rupanya nggak malas-malas amat bila dibandingkan Rashford dan Bruno. Dari sini tahu sendiri kan, kenapa MU ini sulit maju siapapun pelatihnya. Dan sekali lagi, Ronaldo tak seburuk itu, namun sayangnya itu baru terbukti di saat ia sudah pergi membawa luka di hati. Di sisi lain, melihat situasi yang terjadi di laga melawan Munchen membuktikan jika kritikan Evra dan Henry, terutama kepada Rashford, itu benar adanya. Jangan hanya karena dia akamsi plus jebolan akademi. Bukan berarti ia kebal kritik dan sanksi. Bahkan saking gedeknya, Henry pernah menyuruh Rashford bermain menggunakan otaknya. Saya tahu pertandingan itu amat menyulitkan bagi MU, tapi saya kecewa dengan penampilan beberapa pemain lain. Di sana cuma terdengar kritik pedas untuk gol pertama dan insiden pelatih. Tapi saya tidak melihat hal yang sama untuk Rashford. Dia bermain amat buruk pada pertandingan hari ini, ucap Evra dilansir dari Tribal Football. Dia seharusnya bisa melakukan lebih baik dari apa yang ia lakukan. Saya tahu itu, namun dia punya otak. Maka ia harus menggunakan otaknya.
tegas legend dari New York Red Bull tersebut. Nah, kalau sudah begini, pada akhirnya Erik ten Hag harus segera membuat keputusan. Minimal bisa tegaslah kepada Rashford dan juga Bruno sekalian. Sekali-kali dicadangin sebagai bentuk shock effect kan gak masalah kan? Biar mereka ngaca dan muhasabah soal di mana kesalahan mereka. Ya kali, Pak ten Hag bisa menggeser Ronaldo dan De Gea, serta mencopot ban Kapten Maguire sang titipan Pemda. Masa nggak bisa melakukan itu kepada Rashford ataupun Bruno? Dan oh ya, soal kiper, kira-kira setuju nggak nih? Kalian wahai fans MU yang sentosa, kalau Altay Bayindir dicoba untuk penampilan di laga berikutnya, paling tidak memberikan waktu bagi Onana untuk merefleksikan diri terlebih dahulu agar ia bisa pelan-pelan menemukan bentuk terbaiknya lagi. Karena kebobolan 14 gol hanya dari 6 laga bukanlah sebuah catatan yang baik bagi ukuran kiper yang ditembus 47 juta pounds. Memang back MU juga bermasalah, tapi kalian harus ingat kalau bertahun-tahun De Gea kelimpungan melawan penyerang lawan dan backnya sendiri yakni Babang Maguire tercinta.